Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, terutama mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Hukum Acara Perdata di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Sesi yang pertama kali ini, saya akan menjelaskan dalam buku saya dengan judul Hukum Acara Perdata bab 9 mengenai mediasi di pengadilan. Mediasi ini dilandasi oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Sebagaimana kita ketahui, saudara-saudara mahasiswa, bahwa seseorang yang bersengketa acap kali tidak selalu harus menyelesaikan sengketanya melalui prosedur yang formal sampai timbulnya putusan pengadilan. Mahkamah Agung memberi jalan keluar bagi para pihak yang bersengketa melalui suatu apa yang disebut dengan mediasi. Mediasi ini tentunya dilakukan oleh bantuan hakim mediator yang ditunjuk oleh hakim pemeriksa. Itu ketentuannya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 2008. Sebenarnya ada upaya-upaya perdamaian lain yang dikenal dalam kehidupan hukum, yaitu apa yang disebut konsiliasi. Konsiliasi ini sebenarnya perdamaian yang dibuat para pihak tanpa intervensi pihak lain. Mereka sepakat berdua berdamai, itu disebut dengan konsiliasi. Sedangkan mediasi itu ada pihak ketiga yang sebagai mediator menyelesaikan masalahnya lalu tercapai kesepakatan perdamaian. Itu mediasi. Lalu bentuk ketiga biasanya arbitrase atau arbitrasi yang biasanya dilakukan oleh lembaga BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Itu lembaga yang khusus bertugas menyelesaikan sengketa lewat arbitrase jika ada klausula arbitrase di dalam sebuah kontrak. Saudara sekalian yang saya hormati, jadi dalam hukum acara perdata, ketika persidangan dimulai pada sidang pertama, maka para pihak diwajibkan untuk berdamai. Diwajibkan oleh hakim yang memeriksa perkara untuk berdamai. Nah, untuk berdamai ini maka pengadilan menyiapkan hakim mediator. Itulah yang bedanya dengan perma sebelumnya, di mana tidak ada kewajiban para pihak untuk berdamai. Malah dalam perma yang baru ini, kalau penggugat tidak hadir di dalam proses perdamaian yang dipimpin oleh hakim mediator, maka gugatannya dinyatakan tidak diterima, atau seolah-olah ya Anda tidak mau beritikad baik untuk dimediasi. Maka penggugat yang tidak hadir pada mediasi dianggap punya etika tidak baik dan sehingga gugatannya sering tidak diterima. Itu akibat hukum akibat hukum dari peraturan yang baru. Kalau peraturan sebelumnya 2006 itu tidak ada kewajiban penggugat untuk hadir di dalam mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator. Kalaupun tidak hadir, ya udah dilanjutkan mediasinya tanpa kehadiran penggugat dan nanti dilanjutkan dalam perkara seterusnya. Mediator ini juga sebenarnya bukan domain tunggal dari pengadilan yang menyiapkan hakim mediator. Para pihak bisa sepakat menunjuk mediator lain, mediator swasta yang dipercayai oleh mereka. Boleh memilih mediator sendiri yang disepakati bersama. Tapi acap kali para pihak menerima saja penunjukan mediator yang ditunjuk oleh hakim pemeriksa perkara
di pengadilan. Itu upaya juga untuk memotong biaya perkara. Mungkin kalau para pihak mencari mediator sendiri di luar pengadilan, mungkin dia akan membayar mediator. Tapi kalau di pengadilan, mereka sudah disiapkan sehingga biaya perkara menjadi lebih murah. Saudara mahasiswa yang saya hormati, jika para pihak berhasil didamaikan oleh hakim mediator, draftnya disepakati, lalu ditandatangani, disaksikan oleh hakim mediator, maka hakim mediator akan membawa draft perdamaian yang sudah disepakati para pihak untuk dilaporkan kepada hakim pemutus. Nah, hakim pemutuslah yang akan membacakan perdamaian itu di depan persidangan hakim pemutus dengan menambah tentunya irah-irah demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sebab dalam draft yang disepakati dalam perdamaian para pihak tidak ada tercantum irah-irah tersebut. Itu adalah kesepakatan bersama yang ditandatangani, tapi supaya kesepakatan atau perdamaian itu mempunyai kekuatan mengikat dan eksekutorial, maka hakim pemutus dalam memutus perdamaian itu menambah irah-irah yang berbunyi demi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi itulah jika berhasil didamaikan, sehingga para pihak harus taat pada bunyi perdamaiannya. Kalau para pihak tidak mentaati isi perdamaian yang sudah diputus oleh majelis hakim, maka bisa dieksekusi perdamaian itu bagi yang mengingkari isi perdamaian. Tidak lagi berperkara dari awal, tapi tinggal mengeksekusi isi perdamaian tersebut. Tapi jika para pihak gagal berdamai oleh hakim mediator, maka hakim mediator akan melaporkan kegagalan itu ke hakim pemutus untuk meneruskan persidangan berikutnya. Saudara sekalian, bahwa dalam hukum acara perdata itulah mekanisme mediasi. Tapi sebenarnya dalam hukum bisnis, ya, itu para pihak kadang-kadang dalam membuat perjanjian sudah ada klausula-klausula arbitrase. Jadi kalau mereka mau nanti terjadi konflik di antara mereka, mereka akan menyelesaikan sendirikah di pengadilan atau menunjuk mediator yang disebut dengan arbitrase itu. Seringkali para pihak tidak mengerti bahwa pilihan hukum itu ada pada perjanjian. Pada pasal-pasal terakhir dalam sebuah perjanjian selalu disebutkan jika para pihak terjadi sengketa, maka diselesaikan secara musyawarah katanya. Kalau secara musyawarah tidak tercapai, para pihak akan menyelesaikan kasusnya di pengadilan negeri Mataram misalnya. Atau itu ada pilihan hukum. Atau ada yang mengatakan akan menyelesaikannya lewat lembaga arbitrase. Itu pasti tercantum di dalam sebuah klausula pilihan hukum dalam sebuah perjanjian. Nah, oleh itu berhati-hatilah Anda ketika membuat perjanjian. Apakah Anda paham makna pilihan hukum tersebut? Sebab pilihan hukum itu memberikan konsekuensi. Ketika Anda memilih lembaga arbitrase, maka acap kali Anda tidak bisa memakai penyelesaiannya ke pengadilan negeri karena Anda sudah menunjuk arbitrase di dalam perjanjian yang Anda buat. Nah, ini konsekuensinya. Sekali Anda memilih kata-kata arbitrase di dalam kontrak Anda, maka harus Anda menyelesaikan lewat lembaga arbitrase, bukan lewat lembaga pengadilan biasa. Anda tahu bahwa penyelesaian lewat arbitrase juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Dan harus Anda tahu bahwa tidak semua lembaga arbitrase berada di satu provinsi. Di NTB, lembaga arbitrase sengketa-sengketa bisnis berada di Surabaya.
biaya untuk ke Surabaya tentunya mahal, belum lagi membayar para arbiter yang tentunya secara hukum sudah ditentukan honorariumnya. Jadi berhati-hatilah Anda ketika membuat perjanjian untuk diselesaikan di dalam suatu perkara. Itu yang disebut dengan factum compromitendo. Klausul arbitrate itu disebut di dalam aktanya factum compromitendo. Dibuat sebelum terjadinya sengketa, mereka sudah membuat perjanjian di dalam akta perjanjian, misalnya perjanjian pemborongan, ya, kontrak, ya. Sering para pihak tidak mempelajari, sering tidak dibaca, sehingga ketika terjadi sengketa mereka terkejut bahwa mereka harus menyelesaikan di lembaga arbitrase yang biaya tentunya tidak sedikit. Maka harus Anda lihat dulu factum compromitendo Anda, fakta-fakta pilihan hukum yang ada pada akte perjanjian, ya, sebelum sengketa terjadi. Nah, tapi kalau setelah sengketa terjadi, kalau para pihak tidak mencantumkan pilihan hukum dalam kontraknya, dalam kontrak perjanjian itu tidak ada kata penutup bahwa kalau terjadi sengketa diselesaikan di pengadilan, diselesaikan musyawarah, diselesaikan dengan arbitrase. Kalau Anda tidak membuat itu pada akta pertama, maka ketika konflik terjadi, maka bisa membuat apa yang disebut dengan akta kompromi. Membuat akta kompromi. Tadi factum compromitendo. Sedangkan setelah terjadi sengketa, ayo kita sepakat, kita selesaikan di mana ini? Karena dalam akta kita tidak ada pilihan hukumnya. Maka akte kedua disebut dengan akta kompromi. Nah, kita sebut di sana, saya akan menyelesaikan sengketa ini, ya, sengketa yang terjadi. Kalau tadi kan sebelum terjadi, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Mataram. Maka harus diselesaikan di Pengadilan Negeri Mataram. Itu disebut dengan apa? Akta kompromi setelah sengketa terjadi. Kalau sebelum sengketa terjadi disebut dengan factum compromitendo. Ya. Baik, saudara. Jika ada klausula arbitrase, maka wajib diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Kalau kita sudah memilih hukum, memilih pilihan kita, ya, choice of law, pilihan hukumnya, ya, sering disebut dengan hukum perdata internasional, choice of law, pilihan hukumnya mana? Pilihan hukum asing atau pilihan hukum dalam negeri, pilihan hukum di Singapura atau memilih hukum Indonesia, itu ada choice of law-nya, ya, dalam hukum perdata internasional dalam pasal 16 AB, ya, Alhamin Bepalingan van Wetgeping. Itu pasal yang mengatur tentang pilihan hukum dalam AB, ya, Alhamin Bepalingan van Wetgeping. Kemudian kalau sudah kita memilih pilihan hukum untuk diselesaikan secara sengketa arbitrase, keputusan arbitrase itu bersifat final, ya, bersifat final dan bisa dieksekusi, gitu, ya, bisa dieksekusi seperti putusan pengadilan. Putusan arbitrase, apakah kita menang atau kalah oleh lembaga arbitrase, tidak ada upaya lain selain harus dieksekusi. Kalau Anda membangkang, tidak mau melaksanakan putusan arbitrase, itu konsekuensi sebuah perkara yang kita selesaikan di badan arbitrase. Jadi putusan itu, ya, bisa diminta eksekusi atas bantuan pengadilan, ya. Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga. Nah, itu bisa ada proses keberatan. Di sengketa arbitrase, tapi perkara itu diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, bisa dimintakan keberatan, ya. Tapi kalau langsung ke arbitrase, itu tidak ada proses keberatan, harus dieksekusi. Nah, lama waktu perdamaian, ya, mediasi di dalam pengadilan, ya, itu adalah 40 hari atau dapat diperpanjang
2 minggu. Jadi proses mediasi ini mungkin selesai dia dalam waktu 54 hari. Ya. 54 hari. Itu lebih pendek daripada kalau perkara lebih dari 90 hari, ya, 3 bulan. Jadi silahkan saudara-saudara yang bersengketa dapat memilih pilihan hukumnya untuk menyelesaikan perkaranya dalam hukum acara, yaitu melalui mediasi yang oleh hakim mediator dikasih waktu 54 hari. Jika gagal, maka perdamaian itu dinyatakan gagal dan diserahkan kembali kepada hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Demikianlah sesi pertama di dalam hukum acara, di mana seseorang yang berperkara tidak harus diperiksa untuk diputus begitu cepat, tapi ada proses-proses perdamaian, negosiasi, mediasi agar tercapai suasana yang rukun di antara para pihak yang berperkara. Demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.